Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di pagi yang cerah ini anak-anak masih tetap di rumah, belajar di rumah. Pesan dari Bu Tini dan Bapak Ibu guru yang lain, meskipun kalian di rumah, kalian harus mempersiapkan segala sesuatu, yaitu persiapan lahiriah dan persiapan batiniah. Untuk persiapan lahiriah selama pandemi ini, kalian tetap persiapan dengan protokol kesehatan, dan persiapan batiniah kalian harus banyak berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini yaitu kita masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu mengenai kesimpulan. Anak-anak, sebelum kesimpulan, anak-anak harus, Bu Tini telah menerangkan sebelumnya, yaitu mengenai ide pokok dan cara pengembangannya. Sebelumnya, Bu Tini akan tanya pada anak-anak, yaitu perlu diingat, yaitu ide pokok. Apa ide pokok itu? Anak-anak, apa yang dimaksud ide pokok? Ide pokok yaitu gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, atau nama lainnya ide pokok adalah gagasan utama. Selanjutnya anak-anak perlu diingat, anak-anak bisa semua insya Allah ya. Yang kedua yaitu mengingatkan kembali langkah-langkah menemukan ide pokok. Ya, nomor 1, baca seluruh paragraf dengan cermat. Nomor 2, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Yang keempat adalah tandai ide pokok tersebut. Nah, anak-anak, marilah pada pembelajaran keempat ini kita membahas muatan bahasa Indonesia kesimpulan. Apa kesimpulan itu anak-anak? Yaitu anak-anak harus tahu kalimat yang disampaikan dari beberapa ide pemikiran dan aturan yang berlaku, atau kesimpulan bisa diartikan sebagai gagasan yang dicapai di akhir pembicaraan. Dilanjutkan lagi anak-anak. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Cara membuat kesimpulan yang pertama itu membaca teks asli. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Ini penjelasannya, yang dimaksud membaca teks asli agar kalian tahu apa yang disampaikan oleh si pengarang tadi, apa yang dibahas. Terus kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Menentukan kalimat utama itu ada di setiap paragraf. Dengan tahu kalimat utama di setiap paragraf, kalian akan menemukan suatu ide pokok. Dilanjutkan dengan tahu ide pokok, anak-anak akan menemukan suatu kesimpulan. Selanjutnya, ciri-ciri kesimpulan yang baik, yaitu nomor 1, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami anak-anak. Nomor 3, mengandung pokok pembicaraan atau permasalahan. Nomor 4, tidak berbelit-belit, yang dimaksud tidak bertele-tele. Yang kelima, berisi fakta dan jelas. Jadi begini anak-anak, atau inti kesimpulan yang baik adalah memuat seluruh teks yang dibahas dengan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya anak-anak, kalian buka yaitu buku paket yang tema 1 dulu, bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ini coba, ini contohnya, kalian buka halaman 39 sampai 41. Kalian melihat tabel, yaitu ini ada teks, ide pokok, dan kesimpulan. Anak-anak biar tahu kesimpulan itu yang bagaimana. Ini ada bacaan yang tadi, yaitu paragraf 1,
Contohnya gini, bacaannya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jadi, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu jagung sangat penting bagi Indonesia. Mengapa anak-anak ide pokoknya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia? Sebab yang menjadi pokok pembahasan adalah jagung. Kemudian kesimpulan, karena Madura merupakan bagian dari negara Indonesia dan merupakan makanan pokok yang terpenting. Jadi kesimpulannya adalah jagung sangat penting bagi Indonesia. Anak-anak, ini materi yang disampaikan Bu Tini mengenai kesimpulan. Untuk tugas yaitu anak-anak menjawab. Ini nomor 1. Dapatkah kamu menemukan cara membuat sesuatu kesimpulan? Yang kedua, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Terima kasih anak-anak. Demikian materi yang disampaikan saya. Cukup sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tadi sudah dibahas Bu Tini dari pengamatan, menghasilkan informasi menghasilkan ide pokok, dan kelanjutan yang terakhir itu kesimpulan. Dengan kesimpulan anak-anak bisa membahas suatu bacaan, bahkan bisa melatih kalian di luar bacaan, misalnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Pak Tio untuk membahas materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Masih sehat-sehat saja? Anak-anak, walaupun ini pembelajaran dari jauh, kamu juga harus sehat-sehat. Kalau tidak sehat, kamu tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk kali ini adalah kelanjutan dari hari Senin. Tema 1 tentang nilai-nilai sila dari Pancasila. Untuk kali ini adalah dilanjutkan dengan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di antaranya setelah membaca di dalam layar dan contoh-contohnya di situ, anak-anak selanjutnya mengerjakan tugas untuk buku tema 1 ini, yaitu halaman 43, kemudian 43 itu 1 kolom, 44 itu 2 kolom. Saya kira demikian anak-anak. Nanti tugasnya segera dikirim ke Pak Guru, ke WA-nya Pak Guru, Pak Setio. Saya kira itu dulu. Saya tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.